Saya on the way penutupan bulan Maria dengan misa alam. Ceritanya saya meminta Darjo untuk yuk cari tempat yang menarik di alam terbuka untuk ekaristi, dan mereka mencarikan di daerah yang sangat indah seperti ini. Saya sendiri belum tahu ini. Pakai Google Map saya sedang mencari alamat. Ini memang pilihan tempat yang keren oleh umat di Darjo. Nih, depan saya adalah Gunung Lawu dan saya di atas ketinggian, kiri kanan lebih rendah. Oh, ada sungai yang tetap mengalir di musim kemarau. Ini musim puncak musim kemarau dan masih hijau. Ini sangat keren banget ini. Ini kayaknya sudah hampir sampai di depan itu. Kita saksi, kita lihat bersama ya, penuh syukur. Wah, ini pemilihan tempatnya keren banget Darjo. Wah, kita naik dulu. Oh, naik. Iya, oke. Oh, dan mereka meminjam, nggak tahu milik siapa. Mestinya sekitar ini nih. Oh, di sini kira-kira kurang lebih. Ini ada mobil-mobil. Oh, berarti di sini nih. Udah sampai. Dung. Tujuan Anda di sebelah kiri katanya. Udah beberapa umat. Kita itu kan cuman mau pribon. Oh, beriko. Oke. Kamu di situ aja ya. Ada adik ya. Ya, tunggu ya. Ya. Nih udah pada datang nih. Kok jadi meriah banget malah ini ya. Tempat yang syahdu. Jadi ada semacam gudang tengah sawah, kayaknya milik desa, dan kemudian kita pinjam. Kita akan di halaman sana untuk merayakan ekaristi, dan umat sudah menyiapkan nih. Wah, jagongan sore seru banget nih. Aduh. Dengan wilayah Darjo. Ada nasi bungkusnya juga. Nih, halo. Minta apa? Minum. Sana. Milih tempat yuk. Asri banget. Nih lihat. Nah, kita akan merayakan ekaristi. Tuh. Nah, misalnya di sana. Nah, kita lihat yuk. Padahal aku hanya spontan. Aku pengen misa tapi di luar, di apa alam. Lalu pada pengumuman rumah Gus arep misa, terus ngelumpuke wong akeh banget nih. Nih keren banget nih. Oh. Itu kita akan misa di sini Rosario, lalu misa penutupan bulan Rosario 31 Oktober 2023. Ketika Anda menerima undangan entah di WA, entah di telepon atau apa, bahwa akan ada penutupan bulan Rosario dengan misa di mana? Disebut di Suruh dan di alam terbuka, panjenengan spontan mengatakan atau membayangkan apa? Panas. Terima kasih Tuhan karena panas. Apalagi? Takut hujan? Kok ora tau udan, kok aku ora wedi udan. Apa meneh? Istimewa dong. Istimewa, kenapa istimewa? Tidak pernah. Larang sekali ini Romo. Betul, istimewa ya. Jadi sesuk dibaleni ya. Golek nggon meneh ngene iki meneh. Karena memang
kehadiran Tuhan itu dirayakan dalam sukacita dan kelegaan. Dan betapa indah ya, seperti begini. Orang mengudek nang kapel ngene iki terus, oh, ono variasi nih lah, sukacita, amin. Amin. Nah, marilah kita berdoa. Betapa agung dan mulia karyamu ya Tuhan, lewat semesta kami hadir begitu kecil di tengah persawahan alam ciptaanmu. Engkau selalu memperhatikan kami juga dengan doa dan restu Bunda Maria dalam kehidupan yang sepanjang bulan Oktober kami kenangkan, kami rayakan, kami syukuri melalui doa-doa rosario. Kami mohon kepadamu, semoga sore ini menutup bulan rosario, kami kau teguhkan di dalam iman untuk terus memegang teguh Bunda Maria yang selalu mengantarkan doa-doa kami pada Yesus pengantara tunggal. Tuhan Yesuslah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara-saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan homili, tetapi sharing sedikit. Kemudian saya berharap bahwa kalau ada 10 orang bercerita tentang pengalamannya sendiri, rasa jawil-jawilan, rasa tunjuk-tunjukan, ning mergo aku ki pancen kudu memberi kesaksian karena Allah itu tinggal dalam diriku dan aku mengalami pengalaman tentang Allah. Lakukan itu, jangan ragu-ragu. Jangan berpikir bahwa aku dikira sombong. Sombong ora apa-apa to kaya Romagus ki lho sombong. Ya kan? Apa-apa, pede karena Allah itu sungguh-sungguh merengkuh kita untuk saling meneguhkan melalui kesaksian. Nah, aku akan mulai singkat. Temanya adalah Maria karena ini kan bulan penutup, bulan rosario hari terakhir toh. Nah, saya akan bercerita. Salah satu kekuatan saya dalam imamat adalah hadirnya Bunda Maria dalam hidupku. Saya tidak mempunyai ibu sejak umur 4 tahun, ibu kandung. Dipanggil Tuhan. Kami berlima lho, cilik-cilik koyo piye-piye cilik-cilik ya. 5 ibu Yusmani 36 tahun, anake wis 5, urutane 2 tahun sedo. Bayangkan. Sangat tidak mudah. Nah, kemudian saya mungkin sangat lambat menemukan sosok Maria sebagai seorang ibu. Ada 2 hal yang menjadi pengalaman saya. 1, ibu itu orang yang mencoba memahami anak-anak, tidak mempermalukan satu terhadap yang lain, mencoba menyimpan perkara dalam hati, gitu. Kemudian bertindak adil, tetapi juga tahu kebutuhan satu terhadap yang lain yang mungkin berbeda. Seorang ibu adalah sosok yang melindungi. Aku koyo membayangkan koyo babon karo kutuk-kutuk kae lho sing nek dicedhaki njur dilindungi kabeh ya. Piye njur direngkuh. Mungkin seperti itu Maria pengalamanku. Nah, sebagai seorang romo, tentu saja saya bukan romo yang baik, yang sempurna, yang hebat. Enggak. Saya hanya satu di antara Anda. Yang satu dipanggil menjadi seorang bapak, seorang ibu, seorang pekerja, seorang pelayan, seorang aneka hal. Saya dipanggil menjadi seorang imam, pelayan dalam imamat, dalam hal-hal rohani. Kesempatan berdosa dan suci, ya padha wae penderek dalam Gusti. Nah, saya yang tidak sempurna dan terwinates ini
merasa bahwa selalu direngkuh oleh sosok ibu yang memaklumi, yang mernahke, yang membisikkan sesuatu yang baik, yang mengarahkan hidup saya pada Tuhan melalui imamat. Maka saya juga mengalami poin yang kedua itu, Maria adalah bunda para imam. Dan itu pengakuan gereja. Maria itu ibune para rama. Itu pengalaman saya dan sangat hidup. Terima kasih. Yuk ono sing neruske wong 10 15 singkat-singkat langsung angkat tangan rasa lingak-linguk kayak Pak Panjan. Sopo sing arep melayu nggo mikrofon. Nah, melayu mrono mawon caketi. Bariki sapa angkatan mrono? Semrono wae mudak kesuwen. Ono wae. Wis satu wae jalan. Bariki sapa engko angkat tangan daftar langsung antusias yo antusias. Bariki sapa? Ya. Oke. Sudah ya saya kebetulan berasal dari mana? Bandung. Bandung, oke. Begini Romo, ya mengenai soal Bunda Maria, kebetulan saya ini baptis dewasa. Nah mungkin Pak Sioto ya, tahu saya dibaptis di gereja stasi Santo Yohanes 1 jam sebelum menikah. Nah ini kebetulan memang umat di stasi. Nah memang pengalaman saya mengenai Bunda Maria, jujur saya dari gereja Betel. Jadi saya itu begitu antipati dengan Bunda Maria. Sangat luar biasa bahwa pada saat kita bersandar kepada Bunda Maria, doa-doa kita akan disampaikan kepada putranya yang dikasihinya. Sampai sekarang pada saat ini saya sangat tidak bisa ngomong apa-apa pada saat saya ingin nanti pada saat selesai acara Merit Counter Denas sedang Denas di Jakarta, kami datang mewakili Bandung bersama rombongan. Kami akan datang, tapi bulan Rosario kan tinggal 1 hari lagi. Saya minta adik saya, yuk kita Rosario di rumah satu lingkungan. Kemudian adik saya mengatakan, Mbak kita akan Rosario di persawahan bersama Romo Agus. Wah, luar biasa, kami sangat bersuka cita ya. Mungkin ini satu anugerah. Pas kebetulan tanggal 29 kemarin kami merayakan KUP ulang tahun perkawinan yang ke-34. Sudah diberikan hadiah untuk mewakili ke Denas Marriage Counter. Juga pada saat kesini Bunda Maria memberikan hadiah misa bersama Romo Agus. Luar biasa. Terima kasih Romo Agus. Terima kasih. Terima kasih yang kami. Ini nama saya Agustinus Dioto. Pengalaman itu hampir sama seperti Romo. Kalau Romo itu ibunya yang dipanggil lebih dulu, kalau saya ayah saya yang dipanggil lebih dahulu ketika saya umur 3 tahun. Kemudian karena juga ayah tidak ada, dari kecil ikut ibu, juga ikut nenek. Dengan demikian kalau kita bermain dengan teman-teman itu ya istilahnya ya di kalau jawane di kerana bapak wis mati. Karena dengan demikian akhirnya saya pulang menangis pada ibu saya diejek oleh teman-teman kalau saya sudah tidak kenal. Dengan adanya itu karena anak kecil ya semakin lama kok semakin dekat dengan ibu. Sebab apa? Ya tumpuan pertama, ibu kan paling dekat dengan kami yang mencukupi segala sesuatunya. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala.
sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku, Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhan, semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus yang akan kami sambut, janganlah membawa kami pada kematian dan hukuman kekal, tetapi mengantarkan kami semua sampai ke hidup yang abadi. Amin. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Kristus, tubuh dan darah suci, betapa indahnya perjamuanku, betapa riangnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuat. Berkat dalam, berkat dalam, berkat dalam, berkat dalam, berkat dalam, berkat dalam. Tuhan bersamamu. Terimalah berkatalah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikianlah perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Sesudah Ekaristi, hujan mulai gerimis dan langsung kukut ya. Halo. Nah, kita masuk ke gudang itu untuk ambil makanan. Andai kata tidak hujan, masih bisa gelar tikar di tempat ini. Yuk, itu anakku sudah teriak-teriak. Nah, nih umat sesudah misa alam, kemudian nasi bungkus dan aneka hal. Ya, dan lihat itu di sebelah sana matahari sedang berangkat terbenam. Wah, ora keren nih. Ya ini memang mewah loh kita ini. Ini Romo inovatif. Oh enggak lah. Sampai di gereja kapel, mereka menyiapkan tempat untuk tidur. Aduh, Jennifer, lah kok kamu langsung naik itu piye toh? Luis, lo kamu gak kabeh iki piye? Waduh, turun. Nah, turun, nggak boleh di situ. Turun, yuk. Turun.